Pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri beserta rombongan mengadakan kunjungan silaturahim ke pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri di kantor sekretariat Jalan Urip Sumoharjo, Kediri, dan diterima langsung oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri, Profesor Dr. Fauzan Saleh. Dalam sambutannya, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri menyampaikan sebagai berikut. Pertama, kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu dari jajaran Dewan Daerah Partai Golkar Kota Kediri di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Kediri. Di sini kami bertiga mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri. Saya Fauzan Saleh sebagai ketua, sebelah sini adalah Bapak Ali Rosidi sebagai sekretaris dan Bapak Suyitno sebagai wakil sekretaris. Ini yang lain-lain saya kami beritahu, tapi mungkin terkait dengan aktivitas belum bisa ditinggalkan. Sudah maaf kami baru bertiga ini, mudah-mudahan nanti segera menyusul yang lainnya. Mbak, ya jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri ini ya masih banyak yang penting. Maksud saya sendiri juga walaupun sudah tua, juga masih belum bekerja di saya ngajar di IAIN Kediri belum cukup lama. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit kami mengenalkan Muhammadiyah Kota Kediri. Alhamdulillah Muhammadiyah di Kota Kediri masih terus berkembang dengan amal usaha yang dikembangkan, di samping mengelola kegiatan dakwah. Isu utama dari Muhammadiyah adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kami mengelola 37 masjid yang dikelola oleh masing-masing pimpinan rantingnya dan ranting Muhammadiyah, dan kemudian lembaga pendidikan ada SMA dan 2 SMK, 1 SMP, kemudian 1 SD dan 10 TK. Ini kegiatan kami. Kemudian ada panti asuhan, ada 2 panti asuhan yang kami kelola. Panti asuhan putra di Jalan Jaya Ahmad Dahlan di Bojonegoro, dan panti asuhan putri di Jalan Pemuda di Cadangan. Kemudian ada rumah sakit di Ngampel, rumah sakit Ahmad Dahlan, masuk Muhammadiyah Ahmad Dahlan di nah ini kegiatan kami. Dan selama pandemi ini Muhammadiyah juga alhamdulillah telah ikut berpartisipasi di dalam penanggulangan dampak COVID-19, antara lain dengan membentuk sebuah wadah namanya Muhammadiyah COVID-19 Command Center MCCC. Nah, MCCC ini alhamdulillah terus berkembang dan memberikan bantuan santunan kepada bahkan kami juga ikut memberikan bantuan berupa asmat baju APD sendiri, baik untuk rumah sakit kami sendiri, rumah sakit Ahmad Dahlan maupun ke rumah sakit umum daerah Gambira. Ini di awal-awal terus sudah diperlakukan, dan kemudian
bantuan berupa sembako dan juga kebutuhan rumah tangga sudah kami salurkan sesuai dengan kemampuan kami. Bahkan sampai hari ini ibu dari Aisyah itu masih terus memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sayur mayur gratis. Biasanya tiap Jumat pagi ya, tiap Jumat pagi ibu-ibu ini bikin stand untuk ya pembagian sayur mayur gratis. Dan alhamdulillah ini berlangsung dari pertengahan Taufik itu sampai hari ini. Pernah juga karena sangat khawatir terhadap kerumunan, sudah kita mulai lagi. Juwito SPD, Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri, dalam sambutannya menyampaikan antara lain bahwa di dalam kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Kediri ke depan, mohon kader-kader terbaik dari Muhammadiyah duduk dalam kepengurusan sekaligus mencalonkan dari Partai Golkar, sebagaimana yang ditutur oleh Juwito SPD. Bahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, tentu kami ucapkan terima kasih atas diterimanya kami dalam acara silaturahmi oleh jajaran DPD Muhammadiyah Kota Kediri. Ini merupakan kebanggaan dari kami, sekaligus sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya di Partai Golkar Kota Kediri. Dan terima kasih kami diberi penjelasan yang sangat komplit, sangat luar biasa yang telah dilakukan oleh DPD Muhammadiyah Kota Kediri, yang sangat peduli terhadap permasalahan masyarakat. Namun sebelum saya mengucapkannya pada panjenengan, maka kami perkenalkan dulu, nama saya Juwito, alamat Kelurahan Gayam, Kota Kediri, yang berbatasan antara kabupaten dengan kota paling barat. Istri satu mau, karena untuk adil itu sudah, yaitu mengajar di SMK 2. Akhir kamu akan mengajar Bu Juliani. Iya, Bu Juliani. Itu istri saya ya, satu itu. Mengajar matematika. Kemudian anak 2. Yang satu ini baru masuk di perguruan di UNESA, pendidikan ekonomi, yang satunya di SMP 4. Jadi kami menikah memang terlambat, sehingga disebut Golkar asli, golongan kaset rabi. Bener ya. Saya menikah umur 36 tahun. Terus kemudian Bapak, kami sampaikan bahwa ini Bapak Haji Muhammad Sarmuji selaku Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Beliau ini juga kami dan kan di mana-mana. Beliau beri salam dan mohon maaf belum bisa hadir di acara ini. Kemudian kami perkenalkan ini Bapak Abdurrahman, Dr. Andes Abdurrahman MPDI MPD selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Kediri, dan yang lainnya ada bendahara dan pengurus pleno maupun pengurus harian. Jadi ada dua pemikiran
kami, satu, memang perintah ini arahan dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Muhammad Sarmuji, bahwa Partai Golkar harus masuk ke setiap lini organisasi masyarakat, dan sekaligus nanti kami mohon ada satu atau dua pengurus DPD Muhammadiyah atau warga Muhammadiyah yang dipandang mempunyai kompetensi bisa kami masukkan di dalam jajaran kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Kediri. Yang kedua, pemikiran saya ini, kalau salah makin panjenengan kalau masalah ini jenis cerita kan. Yang pertama, bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Tidak ada menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ruang untuk ibadah itu tentunya bukan hanya di masjid, musola, kemudian di organisasi DPD Muhammadiyah, tetapi ruang beribadah itu sangat luas. Satu di antaranya adalah di lembaga atau institusi partai politik. Kalau kita baik di pesantren, di musola, atau di lembaga institusi keagamaan, itu wajar. Tapi bagaimana nanti di dunia politik? Dan insya Allah ibadah yang paling tinggi ya dunia yang seperti itu. Ada kuat memboten. Itu pemikiran yang pertama. Yang kedua, bahwa Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan mengatakan orang baik harus masuk di dunia politik. Kalau orang baik itu tidak dihuni orang, kalau dunia politik itu tidak diisi orang baik, maka akan diisi orang jahat. Dari pemikiran itu, kami DPD Partai Golkar Kota Kediri sangat optimis bahwa institusi DPD Muhammadiyah, karena kesadaran akidah ketauhidannya ada sandaran satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kami punya keyakinan dan optimis akan mengirimkan utusan atau duta warga Muhammadiyah untuk bisa didudukkan di struktur organisasi Partai Golkar. Dari dua pemikiran ini saya kira sangat tepat, dan insya Allah saya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri di dalam mengelola partai akan berbasis berpedoman kepada nilai-nilai religius. Agama akan betul-betul kami pegang untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Fauzan. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ada dua pemikiran ini. Kalau sampai dunia politik ini pun ruwet, apalagi kalau dipegang orang yang ruwet, semakin ruwet. Dipegang orang baik namun bisa ruwet. Jadi Tayyip Erdogan ini betul-betul luar biasa, pemimpin yang luar biasa dan berani
mengembalikan kejayaan daripada Islam Muhammad Al-Fatih. Ini bisa diteladani sekaligus bisa menjadi input pemikiran kita. Memang dunia politik harus diisi orang baik, dan saya yakin Muhammadiyah gudangnya orang baik. Bagus supaya DPD Partai Golkar ini bisa terwarna. Jadi nanti kalau haram ya butuh ane wonten cek saiki kok nggak saiki haram kakek ojo. Maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu khususnya untuk DPD Muhammadiyah, ini khususon Bapak Profesor Bausan untuk berkenan. Nanti kalau di Golkar ini haram tidak boleh. Jo, harus tegas karena fikih itu hukum benar dan salah. Kalau menginginkan seperti itu, apalagi nanti mau mencalonkan, ini lebih bagus. Akan lebih bagus mencalonkan warga saudara kita di warga Muhammadiyah itu di Golkar, karena ruang lingkup ibadah itu bukan hanya di partai tertentu. Golkar pun juga berkeinginan seperti itu. Insya Allah saya sebagai ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri tetap akan istiqomah. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan mohon maaf kalau ada tutur kata saya yang kurang sopan atau ada kesombongan, bahwa saya tidak boleh sombong hanya pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita bicara apa yang panjenengan sampaikan amar ma'ruf nahi munkar, bahwa insya Allah saya selaku ketua DPD Partai Golkar kemudian jadi DPRD, apa yang panjenengan sampaikan amar ma'ruf nahi munkar tadi, alhamdulillah sudah kami laksanakan, sehingga insya Allah sangat match sekali bahwa di dalam periode kepemimpinan saya ini mari kita bersama-sama membangun perjuangan amar ma'ruf nahi munkar. Makaten nopo ingkang kula aturaken dumateng panjenengan menawi wonten lintar rentunipun atur, kula sak rombongan nyuwun gunging samudra pangaksama sekaligus mengucapkan terima kasih diterima dengan baik oleh DPD Muhammadiyah Kota Kediri. Bapak Sito dan Bapak dari DPD Golkar Kota Kediri yang saya hormati, bicara tentang peran Golkar dalam membangun kehidupan beragama, saya termasuk yang sangat salut Pak. Mohon maaf, ketika saya sekolah di Kanada itu, saya menulis paper yang agak ambisius. Paper itu hampir 70 halaman Pak. Saya presentasikan, dosen saya, Profesor dari Turki itu terkejut karena saya mau tampil pertama untuk presentasi selama semester itu. Are you sure? Saya bilang gitu. Yes saya bilang gitu. Ya siap presentasi. Judulnya adalah Golkar and Islam in the Nation State of Indonesia. Ini ambisius sekali saya kerjakan dalam satu semester, kemudian semester berikutnya saya presentasikan, dan ya inilah saya punya kenangan sangat khusus tentang Golkar ini, karena bagaimanapun pada era baru itu kita sangat bersyukur bahwa Golkar ini paham tentang realitas perkembangan sosial budaya keagamaan di Indonesia, sehingga dari sinilah kemudian tidak sedikit akhirnya tokoh-tokoh dan kader Muhammadiyah yang ikut Golkar, bahkan sampai saat ini masih ada Bapak Tohari ya, Bapak Srianto Tohari, ya ini juga ketua pimpinan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sekarang beliau adalah Duta Besar Republik Indonesia di Beirut, di Lebanon. Kemarin ketika ada keributan di Lebanon, ada pembakaran itu, beliau menyampaikan beberapa statement tentang kondisi dan hubungan Indonesia Lebanon. Ini salah seorang kader dan tokoh Muhammadiyah, Bapak Hajianto Yotobari, dan lain-lain saya kira cukup banyak, termasuk Pak Din Samsudin sendiri dulu, ya sebelumnya juga aktif di Golkar ini ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang mungkin tadi bisa kita kembangkan dalam dialog pada pagi hari ini. Intinya adalah bahwa bagaimana kita bersinergi. Ya, betul yang dikatakan Bapak Sumito tadi. Kalau dalam politik itu, kalau orang-orang baik itu tidak mau terlibat dalam politik, maka politik akan diisi oleh orang-orang jahat. Demikian pula ketika orang-orang Islam tidak mau terlibat dalam kegiatan politik, maka mereka akan diatur oleh orang-orang non-Islam. Nah, ini kenyataan yang sedang kita hadapi bersama. Kondisi negara kita yang cukup memprihatinkan belakangan ini, ya tidak bisa kita membiarkan kondisi ini tanpa campur tangan dari umat Islam sendiri untuk bisa ikut mewarnai perkembangan ini. Bahwa kita tahu sejarah Golkar, Pak, saya juga dalam paper saya itu juga saya catat bagaimana awal mula Golkar berkembang dan kemudian sampai pada era akhir Orde Baru, ya cukup panjang, memang 10 halaman itu paper saya itu. Inilah bahwa sejarah Golkar yang mula-mula memang dibangun oleh, mohon maaf, rakyat kelompok sekuler abangan pada waktu itu, tapi kemudian dengan perkembangan ini di mana tokoh-tokoh Islam dengan segala upayanya bisa membangun hubungan yang baik dengan penguasa Orde Baru. Akhirnya sedikit demi sedikit umat Islam bisa mewarnai perkembangan politik Indonesia. Bahkan satu hal yang sangat mengharukan pada waktu itu, pernah tahun 90-an atau akhir 80-an itu sidang MPR pada waktu itu diakhiri dengan menurut takdir. Ini suatu lompatan yang sangat luar biasa dialami oleh umat Islam, dan tentu ini tidak bisa lepas dari peran Partai Golkar yang memang menjadi partai penguasa pada waktu itu. Saya kira itu, monggo Bapak Ibu yang ingin menyampaikan gagasan, pandangan, dan sebagainya, termasuk tawaran dari Bapak Sumito tadi. Monggo. Beberapa usulan lain dari peserta yang hadir antara lain sebagai berikut. Begini kita merasa dalam suasana kekeluargaan, dan di masa periode pimpinan Daerah Muhammadiyah ini, insya Allah partai politik yang bersilaturahim ke Muhammadiyah yang pertama adalah Golkar. Kita syukuri, Pak, kalau kemudian Golkar membuka diri untuk para calon kader di Golkar dari ormas keagamaan. Tetapi juga tidak boleh dilupakan, Pak, bahwa kita punya banyak kegiatan di Muhammadiyah. Maka kami juga mengajak panjenengan teman-teman, kalau sudah bersilaturahim ke Muhammadiyah, dianjurkan kami ikuti kegiatan pengajian Muhammadiyah, Pak. Saya pikir panjenengan sudah membuka diri. Monggo kita aturi ketika nanti sudah pernah corona, panjenengan bisa ikuti pengajian Muhammadiyah. Apalagi ketua DPD panjenengan ini ustaz, Pak. Guru kemudian menjadi ustaz, Pak. Insya Allah Pak Sutra dan teman-teman tawaran nanti kita usulkan kepada ketua
serahkan kepada forum pimpinan daerah Muhammadiyah. Mudah-mudahan ada wakil Muhammadiyah yang bisa masuk di Golkar. Ini mengingatkan kita pada era zamannya Pak Ibrahim, Pak. Pak Ibrahim kan tokoh Golkar dari Muhammadiyah. Alhamdulillah sekarang Pak Ibrahim menjadi penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah. Yang kedua, Pak, ketika ada surat dari Golkar untuk bersilaturahim, ini bagi Muhammadiyah merupakan bentuk penghormatan yang mesti harus disambut dengan baik, karena partai yang basis nasional tapi ada keinginan untuk mendapatkan kader-kader dari ormas-ormas Islam. Ini luar biasa. Apalagi landasan pikirannya dua tadi, Pak, ya. Di antaranya agar ada calon kader partai politik, terutama yang bisa caleg. Alhamdulillah. Namun, Pak, yang membanggakan bagi kami hari ini adalah kerawan panjenengan yang bagi saya ya ini surprise. Panjenengan sudah berkeinginan untuk bergabung dengan warga Muhammadiyah, atau panjenengan mengundang warga Muhammadiyah, makanya ada bentuk di Golkar. Ini bentuk sinergitas dari keinginan panjenengan dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Berdakwah itu tidak hanya di ormas Islam, tapi juga di mana saja, Pak. Dan ini sudah dilakukan oleh Ketua DPD Golkar kali ini. Alhamdulillah. Insya Allah, Pak, kami merasa sangat terima kasih ada penghormatan dari DPD Golkar untuk tawaran menjadi bagian kepengurusan Golkar, apalagi kesempatan untuk caleg. Mudah-mudahan hubungan kita tidak hanya terbatas silaturahim ini, tapi lebih banyak lagi pada hal-hal lain yang bisa kita lakukan bersama-sama dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sekali ini saja, Pak Juwito, bisa diulang lagi. Atau barangkali pantas nggak Pak Firman Muhammad misalkan silaturahim untuk DPD Golkar, pantas pengajian memang dari orang politik cekalan ini menjadi Allah pantas. Karena kita tuh punya pengajian yang namanya pengajian at-ta'awun, Pak. Itu memang kita gilirkan ke masjid-masjid Muhammadiyah. Pada saat tertentu, terutama di kegiatan halal kita tempatkan pemerintah kota di halaman. Bisa jadi suatu saat, Pak, kalau DPD mengenaikan bisa digelar pengajian atau di DPD Golkar. Misalkan, Pak, itu nanti akan mempererat hubungan kita yang kita awali pada pagi ini dengan acara silaturahim. Kami juga ikut membanggakan Pak Juwito, kalau kali ini panjenengan belum berhasil, insya Allah mendatang, Pak. Amin. Amin. Mudah-mudahan menolong penyelenggara anggota dewan. Anggota dewan yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Iya, Pak, insya Allah nanti kita mohon kepada Ketua Pimpinan Muhammadiyah barangkali bisa ditawarkan tawaran dari panjenengan kepada kader Muhammadiyah untuk bersama-sama di pengurusan Golkar, khususnya yang punya jiwa-jiwa politik yang bersih, jiwa politik yang ingin menegakkan agama dulu. Itu Pak Juwito, ini sudah bagian sambutan kami, karena kami merasa ada penghormatan yang tinggi dari teman-teman di Golkar. Rahmat seperti ini metodenya, mudah-mudahan hubungan kita terus berlanjut dalam kegiatan yang lain.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, titip salam untuk Mas Sarmuji. Oh, siap. Ya kebetulan ini di sini juga ada 3 orang kami Pak ya. Ya, ini saya, Pak Torir, Pak Yunus, ini alumni HMI Pak. Iya. Ini sudah cukup akrab dengan Pak Sarmuji. Dulu satu alma mater di HMI. Memang kayaknya era-era setelah Orde Baru itu banyak kader-kader HMI yang mewarnai kepengurusan di Golkar. Mungkin sejak Abdul Ghafur, Bang Akbar Tanjung dan seterusnya. Memang sebagian teman-teman di HMI itu ada yang memilih jalur ke parpol. Ya. Kalau saya, Prof, Pak Ali ini ngambil jalur yang jalur tidak populer. Yaitu jalurnya jalur guru. Kalau Prof guru besar, kalau saya guru malah kepala sekolah. kalau saya guru kecil. Pak Ali guru kecil. Ya, terima kasih kunjungan rekan-rekan dari divisi Golkar. Moga-moga ini langkah yang baik ke depan. Gini Pak Juwito, memang secara institusi Muhammadiyah mulai dari pusat sampai daerah tidak berafiliasi ke salah satu partai. Walaupun PAN itu lahir dari rahim Muhammadiyah, tetapi tidak ada yang bunyinya Muhammadiyah itu berafiliasi kepada salah satu partai politik. Ini yang menjadikan kenapa Muhammadiyah sampai lebih 100 tahun, 1 abad tetap eksis, karena tidak tergoda untuk menjadi bagian dari partai politik. Tetap istilahnya menjaga kedekatan yang sama, bukan menjaga jarak. Kalau menjaga jarak kan seolah-olah ada jaraknya. Kita istilahnya bukan menjaga jarak, tetapi menjaga kedekatan yang sama. Karena itu diaturkan oleh Prof tadi, banyak juga sebagian kader Muhammadiyah yang kemudian aktif di partai politik. Saya kira sampai sekarang pun kader-kader kita bertebaran di beberapa partai politik. Di Golkar juga tadi banyak, di PKB itu juga ternyata ada, di PKS ada, di PAN banyak. Kalau di Golkar banyak juga. Kalau di PDI saya tidak tahu ada enggak. Ya mungkin ada kader-kader yang ingin ngambil jalan sendiri. Ya memang anak-anak muda, terutama yang alumni pemuda dan alumni IAIN itu banyak juga yang memang mengambil jalur-jalur politik ke partai politik. Tetapi untuk sekali lagi untuk institusi kita memang tetap menjaga bahwa marwahnya Muhammadiyah itu adalah organisasi ormas Islam, gerakan amar ma'ruf nahi munkar yang ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena itu tadi cocok Pak Juwito bolak-balik kok nyebut amar ma'ruf nahi munkar. Ini bahasanya Muhammadiyah. Ya. Karena itu barangkali harapan kami di Muhammadiyah itu banyak sekali majelis-majelis yang ngopeni masyarakat. Ya. Mulai dari majelis pendidikan, alhamdulillah tadi disebutkan itu kita punya TK sampai SMP, SMA dan seterusnya. Dan di situ pun tidak lepas dari hubungan, terutama di majelis pendidikan. Kebetulan saya pembina majelis pendidikan, banyak dibantu oleh pemerintah kaitannya dengan penyediaan fasilitas, ya, fasilitas gedung, peralatan dan sebagainya. Kemudian barangkali Pak Cik, panjenengan punya link, biasanya yang
penghubung ya, bisa mungkin juga sebagai penghubung untuk, kan ada dana-dana yang mungkin bisa disalurkan melalui beberapa parpol atau melalui dewan. Seandainya panjenengan punya itu kami tidak nolak. Oke. Wah, ini jatahnya Golkar. Kayaknya kan Golkar tidak punya sekolah. Kalau PKB mungkin banyak nanti disalurkan ke sekolah-sekolahnya teman-teman Nahdlatul Ulama. Tapi kalau yang Golkar atau mungkin yang lain-lain yang tidak punya basis sekolah-sekolah, barangkali wah ini disalurkan kemana? Salurkan sekolah dia. Terima kasih. Kemudian juga di majelis-majelis lain yang bersentuhan dengan masyarakat, ya, ada yang namanya majelis sosial yang membidangi panti, kemudian majelis yang jarang tersentuh itu majelis lingkungan hidup, ada majelis lingkungan hidup, majelis pengembangan masyarakat. Itu saya pikir banyak sekali berhubungan dengan bisa kerjasama dengan kita, bisa bersinergi baik dengan dewan maupun dengan eksekutif, dengan lembaga, dengan pemerintah. Nah ini misalnya panjenengan punya program yang kaitannya dengan lingkungan hidup, program kaitannya dengan pengembangan masyarakat, itu insya Allah kita bisa bekerja sama, bisa untuk menindaklanjuti program-program itu. Nah ini bagian dari beramar ma'ruf nahi munkar, tapi melalui berbagai elemen, ya, berbagai cara. Nah ini harapan kita ke depan, ya, supaya nanti tidak hanya tadi istilahnya Pak Yat, tidak hanya seremonial. Ini mungkin awal seremonial, tapi berikutnya mungkin bisa di Golkar ada juga seksi atau yang kaitannya dengan saya sebutkan nanti kerjasama baik kaitannya dengan pendidikan, sosial, lingkungan hidup, pengembangan masyarakat dan sebagainya. Ya, juga ya kesehatan misalnya. Ini lebih real dan itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kira kan niat kita sama, Pak. Spirit kita sama, bagaimana kita membantu masyarakat untuk lebih berdaya, masyarakat lebih makmur, masyarakat lebih sejahtera. Hanya jalurnya panjenengan jalur partai politik, kita jalurnya ormas dakwah masyarakat. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Golkar Kota Kediri, dan ya intinya kita memang nggak bisa hidup sendirian itu kan. Kita mesti kerjasama dengan semua pihak gitu ya. Muhammadiyah pun tidak mungkin bisa mengembang tanpa harus berkolaborasi, bersinergi dengan kekuatan-kekuatan sosial politik yang ada.
saya tadi ingin menggarisbawahi yang telah disampaikan oleh Pak Sunito, bahwa ya kalau politik itu tidak diisi oleh orang baik, maka yang akan masuk adalah orang sangat, ini tentu tidak sangat tidak kita inginkan. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kalau yang berperan di dunia politik adalah bukan orang baik-baik, ya, itulah ya. Ada beberapa tawaran tadi bentuk-bentuk kerjasama sinergi yang kita kembangkan ke depan. Tapi inilah manfaat dari silaturahmi, saya kira ini sangat luar biasa ya. Seperti itu kami dari jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri mengaturkan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu dari jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Kediri, dan tentu dalam kesempatan yang berbahagia ini komunikasi dan kerjasama akan kita tindak lanjuti, insya Allah. Apa yang diharapkan oleh Partai Golkar, insya Allah perhatian akan kita perhatikan, dan juga tadi masukan-masukan dari pihak kami insya Allah juga menjadi catatan dari Bapak dari pimpinan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Kediri, gitu ya. Insya Allah Golkar saya kira juga sangat perlu dengan organisasi keagamaan kemasyarakatan, dan kami juga perlu mendapatkan topangan dukungan dari Bapak yang di partai politik, khususnya untuk Partai Golkar. Nah, ini betul-betul kerjasama seperti apa? Ada beberapa kemungkinan, dan tadi Pak Yus juga menyinggung. Nah, kalau dimungkinkan, ya kita bisa melaksanakan pengajian tahun di dunia yang gede ya. Bahkan dulu itu ya pernah datang ke sini juga Bapak Kapolres. Ya, Bapak Kapolres bersilaturahmi pada awal bulan Agustus ya kira-kira ya, awal akhir Juli kira-kira. Beliau juga menawarkan begitu, Pak. Ini kami punya masjid cukup luas. Kalau mau pakai tahun silakan. Ini ya alhamdulillah kami terus bersinergi dengan jajaran kekuatan sosial politik pemerintah yang ada di Kediri ini, dan beberapa waktu yang lalu kami juga mengadakan kunjungan balik ke Mapolres Lawat, begitu dengan baik, dan alhamdulillah saling pengertian dan kerjasama terus kita bangun dengan semua kekuatan yang ada di Kota Kediri. Bapak Ibu, masih ada yang ingin disampaikan kira-kira Pak Sunito? Cukup Pak ya? Terima kasih Bapak Ibu, tidak terasa waktunya sudah 1,5 jam hari ini. Saya selaku pimpinan daerah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri, sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk bersilaturahmi pada pagi hari ini, dan tentu kami sebagai tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kekhilafan di dalam bersilaturahmi pagi hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi dalam forum yang lebih cair, yang lebih akrab, yang lebih membawa sinergi yang baik untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia.